Bupati Pekalongan yang juga kakak kandung Fairuz Arafik, Fadia Arafik, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada. Warda Tinamawa akhirnya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana ilegal akses laporan Inara Rusli. Kedatangan ke Bareskrim ternyata hanya mengorek luka lama yang masih menganga dan membangkitkan lagi rasa trauma Mawa. Selain menjawab 27 pertanyaan penyidik, Mawa juga harus menyaksikan lagi rekaman CCTV yang diduga berisi adegan perselingkuhan dan perzinahan suaminya Insanul Fahmi dengan Inara Rusli berdurasi 2 jam. Tadi sudah lama saya melupakan ini dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada. Luka saya masih belum pulih dan saya harus menyaksikan videonya tadi itu. Sementara kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat. Dan gak bakalan saya share ke siapapun. Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur. Kami tegaskan bahwa tidak ada kaitannya Mawa dalam illegal access perkara ini. Mawa benar-benar terlihat emosional usai hadir sebagai saksi di Bareskrim Polri. Bukan karena pertanyaan polisi, melainkan rekaman CCTV yang jadi bukti laporan Mawa di Polda Metro Jaya dan jadi alasan kuatnya untuk menggugat cerai Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya. Untuk saat ini ya kita coba hadapi saja. Ya dari saya sendiri, dari kami itu saya hadapi saja, tapi yang jelas kalau dari saya berusaha untuk mempertahankan. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Ingat itu FRS ya, jangan bicara ataupun memacu seseorang agar berpisah. Nama Fairuz Arafik mendadak terseret dalam pusaran peliknya kasus dugaan perzinahan dan perselingkuhan Inara Rusli Insanul Fahmi yang dilaporkan Warda Tinamawa ke polisi. Insan dan kuasa hukumnya secara terang-terangan menyebut kalau ada artis berinisial FRS yang diduga sengaja menghasut Mawa untuk menceraikan Insan dan menuding FRS sebagai orang yang ditunggangi jin dasim, golongan setan yang bertugas merusak keharmonisan rumah tangga dan membuat cerai suami istri. Netizen pun berspekulasi kalau FRS itu adalah Fairuz Arafik. Orang yang menjerumuskan kepada perpisahan itu adalah orang yang ditunggangi oleh Dajjal ya, atau setan. Karena apa? Itu sama aja dasib. Kak Fairuz nge-support aku dan jujur gak ada hasutan dari siapapun terkait aku mau cerai, itu memang dari lubuk hati aku paling dalam. Oh, FRS berarti bukan istri saya dong. Maksudnya pastiin dulu namanya siapa yang jelas. Kalau kita tahu nama jelasnya siapa baru kita kasih tahu gitu. Entah mimpi apa Fairuz Arafik bisa sampai terseret ke dalam kasus Mawa, Inara, Insan dan dituding sebagai jin dasim. Namun yang jelas, tudingan Insan itu justru malah makin membuat Mawa murka dan marah besar. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini, itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Saya lebih takut bagaimana rumah tangga saya ini bisa pecah dan berantakan gitu kan. Karena saya di sini bertekad untuk bagaimana caranya bisa menata kembali. Bisa
di Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada surutnya. Ya, kita mengikuti aja lah. Setelah dibawa dan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta, Bupati Pekalongan yang juga kakak kandung Fairuz Arafik, Fadia Arafik, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Menyandang status tersangka kasus korupsi dan mengenakan rompi oranye, jelas membuat Fadia malu sampai ia harus menutupi wajahnya dengan kerudung. Fadia membantah kalau dirinya terjaring operasi tangkap tangan KPK di Semarang. Lantas bagaimanakah reaksi Fairuz Arafik saat tahu kakak kandungnya jadi tersangka kasus korupsi? Saya tidak OTT, saya tidak percaya bahwa apapun yang diambil, dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Apapun barang Sebagai adik, saya mendoakan semoga permasalahannya cepat selesai. Apapun itu, saya pasti mendukung. Mau itu salah, ada konsekuensinya, silahkan dijalani. Kalau tidak benar, tidak harus bisa mendapatkan keadilan seadilnya. Sudah memiliki 3 anak, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak mau menambah anak lagi. Lantaran diam-diam keduanya sudah mengadopsi seorang anak yang memiliki kondisi kesehatan spesial, yakni menderita hidrosefalus. Namun anak tersebut belum bisa dibawa pulang, lantaran masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kita ada adopsi anak dari panti asuhan, mohon maaf, ngidap hidrosefalus. Sudah semenjak sekitar hampir 6 bulan lalu, hampir setengah tahun lalu kita udah mengasuh lah, karena masih dalam perawatan. Jadi kita kasih untuk biaya kebutuhannya aja. Bilar dan Lesti rupanya punya alasan tersendiri mengapa akhirnya memilih untuk mengadopsi anak perempuan berusia 4 tahun. Keduanya merasa jatuh hati saat pertama kali bertemu dengan wajah cantiknya. Kita ngerasa tergerak aja untuk mengadopsi anak itu, Clara. Clara cantik banget anaknya. Saya pernah bikin konten tuh bareng sama anak-anak hebat itu di sana. Dan abang pun kenal anaknya. Alasan Bilar dan Lesti adopsi anak lantaran kondisi Lesti yang tak memungkinkan untuk hamil lagi. Mengingat dinding rahim Lesti sudah tipis, hingga terlalu beresiko jika nantinya Lesti kembali hamil. Saat kita mau berangkat ke Liverpool, di mana istri saya seharusnya pasang KB lagi, dan kodorungo kan jadi. Dokter kemarin mengingatkan kembali, Pak Bilar cukup ya, soalnya ini riskan buat ibunya. Iya dok. Dan untuk yang ketiga kita pasti akan sangat ngejaga sekali supaya udah cukup di 3 aja. Benarkah gara-gara memikirkan kondisi dan keselamatan Lesti menjadi alasan Bilar memajukan kelahiran anak ketiganya? Dokter kemarin sempat mengingatkan, sempat menyampaikan kalau seandainya lebih lama akan lebih berbahaya buat ibundanya. Bundanya kan kecil badannya, dan bayinya juga bobotnya 3 kilo. Jadi kalau kita biarin semakin lama, semakin dia berkembang, makin tumbuh, bahaya bisa-bisa, saya nggak bisa bayangkan. Kemarin ERAX juga kan metodenya, jadi ya insya Allah lebih cepat juga untuk proses pemulihannya.